Hari ini saya mau bahas soal apa ya, paradoksnya manusia gitu. Paradoks itu apa ya? Sesuatu yang katanya kita A tapi ternyata B. Tapi begitu kita bilang ternyata katanya B tapi ternyata A. Jadi memang kita tuh nggak pernah bisa konsisten gitu ya. Ngomongin soal experience, soal macam-macam gitu ya. Itu saya bahas banget nih di buku ini, di buku Brain and Brand gitu ya. Jadi bahwa manusia segitu irasionalnya, segitu nggak konsistennya, itu memang jadi bahasan utamanya ini, dan itu digunakan supaya orang bisa ngerti gimana sih cara bangun brand dengan benar gitu kan. Nah, salah satu complicatednya manusia itu adalah gini, kita selalu dibilangin gitu kan, orang yang bikin produk, orang yang belajar marketing, orang yang belajar service gitu ya, diajarin bahwa manusia tuh males gitu, makanya brand itu harus kasih experience yang paling baik, yang paling nyaman, yang paling enak, yang paling gampang gitu kan. Maka dari itu ada minuman ready to drink gitu kan, minuman entah itu susu, entah itu jus, entah itu apalagi teh gitu ya, kopi, semua udah ada dalam kaleng, nggak perlu ngaduk-ngaduk lagi, nggak perlu ngapa-ngapain, buka langsung minum gitu kan. Makanan pun juga ada makanan instan gitu kan, ada yang mulai dulu bentuknya kayak Indomie gitu lah, Indomie super mie segala macam yang harus dimasak dulu, nggak perlu bikin mie dari tepung segala macam, pokoknya tinggal rebus, campur bumbu, selesai. Ada yang bahkan udah dalam kemasan cup gitu ya, tinggal dibuka, siram air panas, ditutup sebentar, jadi kita bisa makan gitu kan. Bumbu pun juga sama, dulu kita mau bikin rendang, mau bikin nasi goreng tuh bikin sendiri bumbunya gitu ya. Sekarang ada yang udah jadi, udah tinggal cemplungin, campur sama nasinya, jadi deh nasi goreng, dia udah kaduk gitu kan. Nah, itu kan prinsip yang kita selalu diomongin, bahwa kita tuh males, makanya harus disediain, konsumen tuh harus dibikin gampang gitu kan, karena orang mau praktis, mau terima beres gitu kan. Nah, tapi menarik bahwa apa itu berlaku untuk semua? Ternyata enggak juga ya, karena ada beberapa brand yang justru bikin dalam tanda kutip ribet gitu ya, ketimbang terima beres malah dibikin ribet gitu. Contohnya apa? Yang paling gampang Lego gitu kan. Lego ketimbang dia jual mobil-mobilan gitu, atau robot-robotan, atau pesawat-pesawatan, atau motor-motoran, atau apapun itu gitu ya, dia malah jual kepingan dari potongan-potongan bricks itu yang ya silakan dirakit sendiri, dikasih tahu cara rakit, ini dirakit deh gitu ya. Ini kan seolah-olah berlawanan gitu, jadi orang direpotin dan harus diajak untuk ya ikut terlibat bikin gitu kan. Tapi kebayang kalau kita beli Lego udah jadi gitu ya, udah jadi robot, udah jadi mobil, udah jadi segala macam, dan nggak bisa dilepas gitu ya, apa lebih seru dari ini? Kayaknya kok enggak gitu ya. Justru karena ngerakitnya itu sendiri yang bikin lebih seru gitu, dan ini juga berlaku bukan cuma di Lego ya, ada beberapa mainan remote control gitu ya, yang mobil-mobilan, yang pesawat-pesawatan gitu ya. Itu justru juga memang harus dirakit, dijualnya dalam kemasan masih potongan-potongan gitu ya, bukan cuma sekedar dirakit, ada yang sampai kita harus ngecat sendiri gitu kan, ini dicat sendiri, dan catnya disediain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ya hal-hal kayak gini terjadi, dan bukan cuma buat mainan, bukan cuma buat anak-anak gitu kan. Bapak-bapak zaman sekarang gitu ya, itu nikmatin banget ngerakit mobil, ngerakit motor. Mereka istilahnya udah bukan beli mobil, beli motor, tapi ngebangun gitu ya, ngebangun motor gitu, ngebangun mobil gitu kan. Padahal udahlah beli aja yang udah jadi gitu kan, lebih gampang, enak, nggak banyak masalah, yang bikin ahlinya, kualitas pabrik gitu ya, jadi harusnya kualitasnya aman gitu dibanding repot-repot gitu. Tapi nggak juga, ini berhasil gitu kan. Terus ada yang bilang ya jelas aja itu kan, konsep itu cuma berlaku buat mainan gitu kan, buat barang hobi lah gitu kan, tujuannya bukan sekedar hasil akhir tapi prosesnya dinikmatin gitu ya. Nah, apa iya begitu? Enggak gitu, enggak gitu juga, karena ada produk yang tahu furniture lah ya, ini nih sofa, ini nih sofa IKEA gitu ya, saya beli belum dirakit, knockdown, nyampe rumah ngerakit sendiri gitu kan. Ada opsi untuk mau dirakitin nggak gitu kan. Cuma begitu lihat harganya agak bikin miris sih, karena ya IKEA itu kan semua harganya reasonable ya, banyak produk di IKEA harganya reasonable, banyak bahkan yang good price gitu ya. Tapi satu-satunya yang nggak masuk akal buat saya adalah ongkos pasang. Jadi IKEA itu menerapkan ongkos pasang itu per sekrup gitu, satu sekrup berapa gitu kan, dan waduh, jatuhnya jadi mahal untuk ngerakit doang gitu kan. Tapi kalau saya ngelihatnya ini satu bentuk nyata bahwa IKEA itu memang mengencourage atau ngedorong orang untuk ngerakit sendiri gitu. Kenapa begitu sih sebenarnya, itu kan yang jadi pertanyaan gitu kan. Nah, kenapa nggak dibikin simple aja gitu kan, dibikin udah jadi tinggal dikirim jatuh gitu, atau kalaupun
ya oke lah for the sake of pengiriman supaya gampang knockdown tapi dirakitin gitu ya, kayak di Informa atau di tempat lain gitu kan. Nah belum lagi kalau rakit sendiri ada resiko rakitnya nggak sempurna, barangnya jadi rusak, atau nggak sempurna lah intinya. Nah tapi ini yang karena apa ya, cara ini bahkan sampai memunculkan teori yang disebut IKEA effect gitu ya. IKEA effect ini adalah teori yang mengangkat pemikiran bahwa makin terlibat kita terhadap sesuatu, kita makin punya personal engagement dan kita akan lebih menghargai sesuatu ini gitu loh. Ini sejalan sama ada lagi teori satu lagi yang mirip, itu namanya effort justification bias gitu ya. Effort justification bias ini teori yang juga ngomong bahwa orang akan cenderung menghargai sesuatu ketika ada effortnya gitu kan. Kita bisa lihat gitu ketika kita bikin Lego sendiri dari nol sampai akhirnya jadi gitu ya, kita lebih menghargai ketimbang kita beli udah jadi gitu kan. Kita juga menghargai rumah yang kita dekor sendiri gitu ya. Rumah ini saya dari awal, dari desain sama arsiteknya juga saya ikutan banyak banget gitu. Jadi saya suka banget layoutnya, detail-detailnya saya suka karena itu tadi, dan saya menghargai lebih ketimbang misalnya rumah yang saya beli dari developer yang udah tinggal terima beres aja gitu kan. Mobil juga sama, ketika mulai dimodif, mulai kita lebih menghargai lebih. Komputer juga sama, komputer rakitan itu seringkali dihargai lebih dari komputer yang udah beli udah jadi gitu, dan banyak hal lagi gitu kan. Dalam hidup sehari-hari kita juga ngelihat gitu kan, orang tua yang ngebesarin anaknya sendirian gitu. Sendirian tuh bukan artinya sendiri, tapi dia yang ngebesarin, nggak pakai babysitter atau nggak pakai pembantu atau nggak ditolong mertua gitu ya. Itu lebih punya keterikatan lebih ketimbang yang banyak dibantu kanan kiri gitu kan. Tim juga sama gitu. Kita lebih sayang dan lebih punya keterikatan terhadap tim sendiri ketimbang timnya orang di kantor gitu. Karena apa? Karena effortnya juga ada di sana gitu. Nah ini terjadi sebenarnya karena effort yang kita taruh di berbagai barang, di berbagai kelompok, hubungan ke anak kita, ke tim kita gitu ya, itu kita hargai gitu loh. Dan ketika kita hargai, ketika kita mencurahkan effort itu, kita menghargai, dan sehingga kita ngerasa, kan saya kan udah keluar effort gitu. Jadi barang jadinya itu tidak lagi dihargai sebagai barang jadi, tapi barang jadi plus effort gitu. Makanya harganya di otak kita ya, itu lebih tinggi dibanding yang udah jadi gitu kan. Nah untuk apa ya, kalau dalam bisnis, dalam marketing ya, hal-hal kayak gini cenderung lebih jalan untuk barang-barang high involvement product gitu ya. Nanti saya bikinin satu video tentang high involvement dan low involvement gitu. Tapi di buku ini saya juga bahas tentang itu cukup detail gitu ya. High involvement tuh apa, jalannya buat apa, dan lain sebagainya, karakternya gimana, low involvement gimana. Tapi intinya barang-barang high involvement itu adalah barang-barang yang ketika kita beli itu kita mikirinnya agak dalam gitu kan, nggak sambil lewat, nggak sekadar ditipin. Low involvement tuh yang sebaliknya gitu. Nah IKEA effect ini bisa jalan ketika barang-barangnya satu cenderung high involvement ya, walaupun nggak selalu. Yang kedua ini adalah barang-barang yang cenderung prosesnya menyenangkan. Kalau prosesnya nggak menyenangkan, orang biasanya nggak mau gitu kan. Jadi bukan cuma outputnya, tapi prosesnya juga bisa dinikmati gitu kan, bisa dilihat gitu kan, dirasakan gitu kan. Nah yang ketiga adalah brand masih ambil peranan gitu. Kalau brandnya makin kuat, orang makin willing to spend to spend effort atau to spend time untuk keluar effort untuk ngebangun ini gitu, ketimbang aduh ini brandnya juga nggak jelas dan lain sebagainya. Jadi nggak selalu ya, walaupun benar dalam banyak situasi benar experience itu penting, konsumen tuh males maunya terima beres, jangan direpotin gitu ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu opportunity-nya tetap masih ada untuk kita sedikit ngerepotin, which sebenarnya bukan ngerepotin, framingnya buat mereka ini adalah experience yang menarik, yang enjoymentnya itu bukan kepada hasilnya tapi juga pada prosesnya. Sama kayak kita olahraga gitu ya, olahraga itu bukan enjoymentnya tuh bukan cuma sekedar kita dapat badan sehatnya aja, tapi naik sepeda sama teman rame-rame itu juga dinikmatin gitu kan. Jadi dua-duanya dihargain, dan kerja keras kita untuk jadi lebih sehat, badannya lebih bagus gitu ya, itu semakin berharga ketika prosesnya pun juga kita punya keterlibatan yang lebih ketimbang cuma misalnya pakai pil minum terus beres gitu ya, kurang lebih gitu. Nah jadi bisa di-explore buat brand teman-teman di sini, coba-coba apakah ini bisa memanfaatkan itu apa enggak gitu.